Baik, selamat datang kembali Sobat Matematika di channel Matispan. Semoga semua dalam keadaan sehat. Baik, di video kali ini kita akan membahas kembali pembahasan soal trigonometri, soal SMA kelas 10. Kita akan lanjutkan pembahasan soal dari nomor 11 hingga nomor ke-15. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Di video sebelumnya kita sudah bahas nomor 1 hingga nomor 10. Ada dua video, jadi disilakan yang belum menontonnya silakan ditonton dulu supaya materi yang sebelumnya boleh dipahami, hingga nanti di video kali ini kita akan selesaikan nomor 11 hingga nomor 15. Baik, kita lanjut. Ini soalnya yang kemarin. Baik, ini ada rumus identitas trigonometri yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Ya, saya akan lanjut saja. Ini kita akan pecah rumus identitas trigonometri untuk nomor 11 dan nomor 12. Kita akan dapatkan rumus identitas trigonometri yang baru. Tujuannya untuk bisa menjawab soal nomor berikutnya ya. Jadi kita pecah dulu supaya memudahkan kita dalam menjawab soal di nomor 11 hingga nomor 15. Oke, nomor 11, kedua ruas dikurang dengan 1 ya, sama seperti pertemuan atau video pertama. Sifat nomor 1 kita pecah, sama juga dengan sifat atau rumus identitas trigonometri nomor 11. Kita juga pecah, kita akan dapatkan rumus identitas yang baru dengan cara kedua ruas dikurang dengan 1. Boleh dikurang, boleh dibagi, boleh ditambah, terserah. Jadi sesuaikan saja dengan soalnya. Jadi untuk memudahkan saja bahwa rumus ini ada di identitas kita, jadi kita bisa menggunakannya sehingga lebih memudahkan kita menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Oke, ini kita kurang 1 sisi sebelah kiri dan sebelah kanan kita kurang 1. Jadi 1 kurang 1 ini habis 0, tersisa tangan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa dikurangi 1. Sehingga inilah rumus identitas trigonometri yang baru. Kita beri nomor 13. Tangan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa kurangi 1. Untuk nomor 12 sama dengan nomor 11, kita kurangkan dengan 1 kedua ruas. Jadi sisi kiri kurang 1, sisi kanan kurang 1. 1 kurang 1 0, tersisa kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekant kuadrat alfa dikurangi 1. Hingga ini adalah rumus identitas nomor ke-14. Kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekant kuadrat alfa kurang 1. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang rumus identitas trigonometri nomor 13 kita pecah lagi. Ya, kita akan dapatkan identitas trigonometri yang baru dengan cara kedua ruas kita kurangkan dengan secant kuadrat alfa. Ruas kiri kita kurang secant kuadrat alfa, ruas kanan kita kurang secant kuadrat alfa. Jadi secant kuadrat alfa dikurangi secant kuadrat alfa itu 0. Jadi tangan kuadrat alfa kurang secant kuadrat alfa sama dengan negatif 1. Jadi ruas kanan tersisa negatif 1. Maka inilah rumus identitas trigonometri yang ke-15. Tangan kuadrat alfa kurang secant kuadrat alfa sama dengan negatif 1. Baik, kita mundur sedikit. Rumus identitas trigonometri nomor 2 kita juga pecah supaya ini kita bisa gunakan di soal yang akan kita bahas nanti. Dengan cara kedua ruas kita kurangkan dengan 1. Sisi kiri kita kurang 1, sisi kanan kurang 1. Jadi 1 kurang 1 itu 0. Jadi sisi kanan atau ruas kanan tersisa negatif cos kuadrat alfa, sehingga menjadi sin kuadrat alfa kurang 1 sama dengan
negatif cos kuadrat alfa. Ini adalah rumus identitas trigonometri yang baru. Sin kuadrat alfa kurang 1 sama dengan negatif cos kuadrat alfa. Baik, ini adalah contoh soal. Ini adalah soal nomor 11. Baik, kita akan bahas bentuk sederhana dari 1 kurang sin kuadrat A dikali 1 tambah tangan kuadrat A. Ya, bentuk sederhana dari bentuk soal trigonometri berikut itu bagaimana? Ya, baik, kita selesaikan. 1 kurang sin kuadrat A dikalikan 1 plus tangan kuadrat A. Ya, perhatikan penulisan di cetak tebal yang ini ya. Kita akan ubah menggunakan rumus identitas trigonometri nomor 2, di mana sin kuadrat alfa sama dengan 1 kurang cos kuadrat alfa. Jadi kita ubah ya, karena ada 2 suku, jadi kita kasih kurung. 1 kurang dalam kurung 1 kurang cos kuadrat A tutup kurung, baru nanti kita kalikan dengan 1 plus tangan kuadrat A. Oke, ini kita kali min kali positif, min kali min itu nanti positif. Nah, ini ya, 1 kurang 1 plus cos kuadrat A dikalikan dengan 1 plus tangan kuadrat A. 1 kurang 1 itu habis 0, tersisa cos kuadrat A dikalikan 1 plus tangan kuadrat A. Oke, tangan kuadrat A kita ubah menggunakan rumus identitas trigonometri nomor 4, di mana tangan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Ya, tangan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Karena ini ada kuadratnya, maka nanti kita kuadratkan. Ya, ini ya, sinnya kita kuadratkan, sin kuadrat A, cosnya kita kuadratkan juga, cos kuadrat A. Baik, kita kali 1 cos kuadrat A kali 1, dan cos kuadrat A kita kalikan dengan sin kuadrat A per cos kuadrat A. Cos kuadrat A kali 1 tetap cos kuadrat A, cos kuadrat A kali sin kuadrat A per cos kuadrat A. Ini sama, jadi kita bisa bagi, sisa 1, jadi 1 ya. Jadi tersisa 1 kali sin kuadrat A itu tetap sin kuadrat A. Jadi cos kuadrat A plus sin kuadrat A kita ubah menggunakan rumus identitas trigonometri nomor 1, di mana sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah 1. Ya, pilihan jawabannya adalah yang E ya. Baik, kita dapatkan jawabannya adalah yang E. Lanjut untuk nomor 12. Bentuk kosekan X dikurangi cos X kali kotangan X ekivalen dengannya. Ekivalen ini artinya sama dengan atau setara ya. Ekivalen itu sama, nilainya sama boleh. Oke, kita akan selesaikan. Oke, kosekan X kita gunakan rumus identitas trigonometri nomor 10, di mana kosekan alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Jadi kita ganti kosekan X sama dengan 1 per sin X. Ingat kembali bahwa simbol tidak masalah, kita sesuaikan saja. Kalau ini X berarti ini X, kalau ini alfa berarti alfa, kalau ini A berarti A. Oke, dikurangi cos X, dan kotangan X ini kita ganti dulu menggunakan rumus identitas trigonometri nomor 7, di mana kotangan alfa sama dengan cos alfa dibagi sin alfa. Jadi kita tulis cos X, kotangan X itu kita ubah menjadi cos X per sin X. Oke, berarti ini tetap 1 per sin X, cos X kali cos X sama dengan cos kuadrat X ya, per sin X. Jadi ini pangkatnya 1, jadi pangkatnya 2. Jadi kalau bentuknya sama dikalikan itu, kita jumlahkan saja pangkatnya. Oke, karena sama sudah penyebutnya, jadi 1 dikurangi cos kuadrat X. Kalau sudah sama, 1 saja penyebutnya. Oke, kita ubah 1 kurang cos kuadrat X ini menggunakan rumus identitas trigonometri nomor 2, di mana sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 kurang kosek sin kuadrat alfa sama dengan 1 kurang kosinus kuadrat alfa ya. Kita ubah ini menjadi sin kuadrat X per sin X.
Ini kita jabarkan menjadi sin X kalikan sin X. Karena ada yang sama, kita bagi saja. Sin X bagi sin X itu 1 kalikan sin X menjadi sin X. Sehingga pilihan jawaban yang benar adalah yang B. Gimana, mudah? Kita akan lanjut ke soal nomor 13. Bentuk secant pangkat 4x dikurangi secant kuadrat x sama nilainya dengan, nah ini tadi kalau ekivalen sama nilainya dengan itu sama ya, artinya sama, jadi itu hanya bahasa matematikanya. Kita akan selesaikan. Oke, secant 4x, secant pangkat 4x dikurangi secant pangkat 2x, kita jabarkan dulu menggunakan pemfaktoran ya, karena ini pangkatnya 4, ini pangkatnya 2, berarti kita keluarkan yang pangkat 2. Secant kuadrat x, seperti tadi saya bilang bahwa kalau dia bentuknya sama, kita jumlahkan saja pangkatnya. Jadi 2 tambah 2 kembali menjadi secant pangkat 4x. Ini kalau dikalikan berarti pangkatnya yang dijumlahkan ya. Secant kuadrat x kali secant kuadrat x itu menjadi secant pangkat 4x. Secant kuadrat x kurang 1, kita kali secant kuadrat x dikalikan min 1, itu hasilnya kembali menjadi negatif secant kuadrat x. Maka bentuk ini akan sama kembali bentuk ini. Ini adalah pemfaktorannya. Baik, secant kuadrat x kita gunakan rumus identitas trigonometri nomor 11, di mana secant kuadrat alfa itu sama dengan tangan kuadrat alfa dikalikan tambah 1, tangan kuadrat alfa ditambah 1. Ya, kita tulis dulu karena membuat 2 suku, jadi kita kurungkan karena ini akan ada perkalian ya. Oke, secant kuadrat x kurang 1, ya kita gunakan rumus identitas trigonometri nomor 13 yang tadi kita baru cari, dimana tangan kuadrat alfa itu sama dengan secant kuadrat x, secant kuadrat alfa dikurangi 1. Jadi secant kuadrat x dikurangi 1 itu sama dengan tangan kuadrat x, berdasarkan rumus identitas yang ini ya. Oke, kita kalikan kembali tangan kuadrat x kali tangan kuadrat x dan 1 kalikan tangan kuadrat x. Karena bentuknya sama, berarti kalau kita kalikan pangkatnya kita jumlahkan. Jadi tangan pangkat 4x ditambah plus 1 kali tangan kuadrat x itu plus tangan kuadrat x ya, sehingga pilihan jawaban yang benar adalah option B. Bagaimana ya, masih mudah ya. Oke, kalau kita bisa menggunakan rumus-rumus ini pasti akan mudah untuk mendapatkan jawabannya. Oke, nomor 14. Bentuk yang sama nilainya dengan tangan x kurang sin x per sin pangkat 3x adalah, dari nomor 12 sampai nomor 14 ini soalnya sama ya. Kita cari bentuk yang sama nilainya dengan bentuk dari soal trigonometri ini. Oke, kita selesaikan. Oke, kita akan ubah tangan x itu berdasarkan rumus identitas trigonometri nomor 4, di mana tangan x itu, tangan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Jadi kita ubah sin x per cos x dikurangi sin x per sin pangkat 3x. Jadi yang lain jangan dirubah dulu, yang kita ubah yang bentuknya cetak tebal. Oke, yang ini kita samakan penyebutnya. Kali ini belum ada penyebutnya, sedangkan yang ini sudah ada penyebutnya. Jadi ini kita kalikan dengan cos x, yang penyebutnya menjadi cos x. Yang sin pangkat 3x itu biarkan saja dulu, jangan diapa-apakan. Oke, karena sudah sama, maka sin x dikurangi sin x cos x per cos x dibagi sin pangkat 3x. Jangan bingung dulu ya, walaupun sedikit memang agak kelihatan agak gimana ya, kelihatan agak rumit, tapi sebetulnya tidak rumit. Jadi jangan nyerah dulu ya, kita akan pelan-pelan untuk memahaminya. Oke, karena ini bentuk pembagian, jadi yang sin x kurang sin x cos x saya tulis dulu per cos x nya, lalu kita bagi dengan sin pangkat 3x per 1. Ini ada satunya ya,
Oke, kita bagi per 1. Kita bagi sin pangkat 3x per 1. Kita lanjut. Oke, ini tadi lanjutan nomor 14. Kita masih bagi ya dengan sin pangkat 3x bagi 1. Supaya lebih mudah, kita ini kalikan dengan cara ini dibalik. Oke, 1 per sin pangkat 3x. Ini tetap saja. Tapi yang ini kita faktorkan ya, karena ada sin sini juga ada sin, maka di sini sin x nya kita keluarkan. Sini ada 1 ya, 1 kali sin x, maka ini jadi 1. Sin x kali 1 kembali menjadi sin x. Sin x kali min cos x menjadi min sin x cos x. Faktoran begitu ya, kalau ada yang sama kita keluarkan jadi faktornya. Jadi sin x kali 1 kembali seperti itu ya. Oke, kalikan 1 per sin pangkat 3x hingga menjadi sin x kalikan 1 kurang cos x dibagi cos x kalikan sin pangkat 3x. Sin pangkat 3x ini kita jabarkan menjadi sin pangkat 2x kali sin x. Ini pangkatnya 3, jadi saya pecah menjadi pangkat 2 dan pangkat 1 ya. 2 tambah 1 nanti menjadi 3. Oke, ada yang sama, sin x sama sin x kita bagi jadi 1. Jadi yang di atas tersisa 1 kurang cos x, di bawah menjadi cos x kali sin kuadrat x. Oke, kita ubah sin kuadrat x nya menggunakan rumus identitas trigonometri nomor 2, di mana sin kuadrat alfa sama dengan 1 kurang cos kuadrat alfa. Kita ubah 1 kurang cos x dibagi cos x dikalikan 1 kurang cos kuadrat x. Lihat ya, bentuk tebal ini adalah bentuk perubahannya dari rumus identitas yang ini. Oke, kita jabarkan lagi. Ini kita gunakan pemfaktoran. 1 kurang cos kuadrat x itu 1 kurang cos x dikalikan 1 plus cos x. Ya, kalau ini dikalikan kembali akan jadi seperti yang ini ya, kembali seperti 1 kurang cos kuadrat x. Oke, kita ada yang sama, jadi kita bisa bagi saja 1 kurang cos x dibagi 1 kurang cos x. Ini tersisa 1 ya, karena di atas sudah tidak ada, maka di atas kita tulis 1, karena di atas kan tidak ada sudah bilangannya, maka kita tulis di atas itu 1 per cos x dikalikan 1 plus cos x ya. Kalau di bawah kali 1 tuh nggak masalah ya, karena kalau 1 dikalikan dengan suatu bilangan maka akan menjadi bilangan yang itu. Oke, kalau 1 ini tetap tertulis di atas kan sudah tidak ada bilangan yang lain. Oke, kita pecah 1 per cos x, karena ini kali, kita kalikan dengan 1 per 1 plus cos x. 1 kali 1 kan menjadi tetap 1 ya. Kalau pecahan itu di atas kali atas, bawah kali bawah, akan bentuknya seperti ini kembali. Maka saya pecah dulu supaya memudahkan kita mendapatkan jawabannya. 1 per cos x kita ubah menggunakan rumus identitas trigonometri nomor 9, di mana 1 per cos x itu sama dengan secant alpha ya. Jadi secant alpha itu 1 per cos alpha. Karena ini 1 per cos x menjadi secant x berdasarkan rumus identitas trigonometri yang ini. Kita kalikan dengan 1 per 1 plus cos x. Jadi kita kalikan yang ini ya, yang di atas ya, secant x kali 1 itu menjadi secant x per 1 plus cos x ya. Selesai, dan ada jawabannya, yaitu yang pilihan jawaban yang D ya. Nomor 14 ini cukup panjang, tapi tidak apa-apa, penting kalian memahami setiap langkahnya, pasti mudah. Oke, kita lanjut nomor 15 ya. Soal nomor 15, bentuk yang sama nilainya dengan sin x kurang cos x tambah 1 dibagi dengan sin x plus cos x kurang 1 adalah. Oke, cara menyelesaikannya ya, tentu ini kita kalikan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya. Jadi kita kalikan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya. Tanda positif ini akan berubah menjadi tanda negatif, dan tanda negatif menjadi tanda positif. Atas bawah kita kalikan dengan bentuk sekawannya seperti ini ya. Jadi yang positif ini menjadi negatif,
yang negatif ini menjadi positif. Ingat, kita kalikan dengan yang bentuk sekawan dari penyebutnya, bukan pembilang, tapi penyebut. Oke, kalau kita kalikan, kalau kalian kalikan coba secara tabel seperti video sebelumnya, akan mendapatkan seperti ini. Jadi saya langsung tuliskan saja bentuk perkalian ini, atas kali atas, bawah kali bawah, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, seperti ini ya. Oke, di penyebut ini min sin X cos X kita samakan dengan yang satu suku, ini plus sin X cos X karena sama, dan tapi tandanya beda, jadi di min sin X cos X tambah sin X cos X ini hasilnya 0, bisa 0, dan plus sin X kurangi sin X ini ya kita bisa coret jadi 0. Oke, sin kuadrat X plus cos kuadrat X saya dahulukan. Tujuannya apa? Karena akan kita ubah menggunakan rumus identitas trigonometri yang ada. Min sin X cos X, min sin X cos X, jadi min 1 menjadi min 2 sin X cos X, plus sin X, jadi 1 tambah 1 itu 2 sin X, min cos X, min 1 dan min 1 menjadi min 2 cos X, plus satunya tulis kembali. Oke, yang ini sin kuadrat X saya tulis. Nah, ini kurang satu saya dahulukan karena nanti akan kita ubah menggunakan rumus identitas trigonometri yang sudah kita dapatkan. Lalu min cos kuadrat X plus cos X ditambah plus cos X, 1 tambah 1 jadi plus 2 cos X. Yang lainnya sudah habis karena kita sudah kurangkan. Oke, sin kuadrat X plus cos kuadrat X kita ubah menggunakan rumus identitas trigonometri nomor 1. Ya, ini sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Lalu sin kuadrat X kurang 1 ini kita ubah menggunakan rumus identitas trigonometri nomor 16 yang tadi kita baru temui, ini baru kita dapatkan, dimana sin kuadrat alfa kurang 1 sama dengan min negatif cos kuadrat alfa. Oke, kita ubah. Ingat ya, perhatikan yang bercetak tebal. Ini perubahannya jadi 1, sin kuadrat X kurang 1 menjadi min cos kuadrat X. Oke, min 2 sin X cos X, 1 kita tambah 1 tapi tulisan di belakang saja. Ini plus 2 sin X kurang cos 2X, tulisan kembali saja. Oke, negatif cos X cos kuadrat X tambah 2 cos X, min 1 jadi min 2 karena ini bentuknya sama ya, satu suku. Oke, kita akan faktorkan masing-masing. Ini ada sin X, ini ada sin X, ini ada cos, ini ada cos, ini cos, ini kita satu suku kita faktorkan yang ini ya. Oke, yang di depan kita faktorkan menjadi min 2 sin X karena ada sin X nya. Oke, jadi tersisa cos X. Oke, karena sini positif, jadi karena sini negatif, berarti min 2 kali min 1 menjadi plus 2. Ya, min 2 kali min 1 plus 2 sin X. Kembali ya ke sini ya. Kita faktorkan dengan tujuan pasti ada yang bisa dicoret ya. Oke, min 2 karena ini sama-sama 2, faktor 2, min 2 ada cos X nya berarti cos X. Kali ini plus, kan sini min, supaya dapat jadi plus jadi min kalikan min. Min 2 kali min 1 jadi plus 2. Ini sama bentuknya, sama seperti ini sudah ya. Penyebutnya juga kita harus samakan dengan yang di atas. Jadi min 2 cos kuadrat X ini menjadi min 2 cos X karena dua-duanya ada ya. Ini ada cosnya, ini ada cosnya. Jadi kita keluarkan min 2 cos X. Ya, cos X kurang 1. Jadi kalau ini dikalikan kembali, min 2 cos X kali cos X menjadi min 2 cos kuadrat X. Min 2 cos X dikalikan min 1 menjadi min kali min plus 2 cos X ya. Karena ini semua sama, kita boleh coret saja ya, kita bagi. Oke, jadi tersisa min 2 sin X kurang 2 dibagi min 2 cos X. Oke, di atas sama, ada faktornya lagi min 2, kita keluarkan min 2. Sin X nya kita tulis, karena sini negatif, supaya ini sudah negatif, supaya menjadi ini negatif yaitu dikalikan positif. Min kali positif menjadi min
ya. Jadi penting sekali mengetahui proses pemfaktoran dan perkalian antara operasi baik itu penjumlahan, pengurangan, ya, supaya nanti kita lebih lihai lagi dalam menentukan faktornya, ya, karena tanda operasi ini sangat berpengaruh. Oke, min 2 kali sin X kembali min 2 sin X, min 2 kali plus 1 menjadi min 2. Sama-sama ada min 2, kita bagi saja. Min bagi min itu positif, jadi tersisa sin X tambah 1 per cos X. Ada pilihan jawabannya, jadi yang itu pilihan jawaban yang H. Bagaimana, mudah? Ya, yang ini aja kalian coba untuk mendapatkannya dengan cara tabel, ya, seperti cara kemarin. Oke, itu dulu pembahasan untuk kali ini, nomor 11 sampai 15. Untuk soal 16 sampai 20 kita akan lanjutkan di video berikutnya. Baik, terima kasih telah menonton. Tetap semangat belajar matematikanya. Silakan di-share ke teman-temannya jika ini bermanfaat, supaya mereka juga mengerti tentang materi di video kali ini. Baik, kita akan jumpa kembali di video berikutnya untuk pembahasan soal nomor 16 sampai 20. Tetap semangat belajar matematikanya. Ya, jangan lupa dulu untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, loncengnya, supaya nanti akan ada notifikasi yang masuk di HP kalian jika diupload untuk materi berikutnya. Tetap semangat belajar matematikanya dan tetap jaga kesehatan. Jangan menyerah untuk belajar di rumah, dan kita berdoa semoga pandemi virus corona boleh cepat berakhir dan kita boleh beraktivitas seperti normal sedia kalanya. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pendidikan.